Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital lazina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u kiblataka wa ma anta bitabi'in kiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'din. Wal ini taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka izal laminaz zalimin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah kelanjutan daripada kajian sebelumnya yang berjudul tentang musuh Rasulullah, syarat dan fungsi ar-rasul ya. Jadi pada pertemuan atau pada kajian yang lalu saya sudah sampaikan tentang siapa dan apa saja kerja daripada musuh Rasulullah ya. Musuh Rasulan Nabi. Namun saya tidak akan mengulang cuplikannya pada pertemuan, pada kajian yang lalu. Itu bisa dilihat nanti langsung. Namun intinya bahwa adanya musuh Rasulullah itu menjadi latar belakang urgensinya pembangkitan Rasul. Selain daripada adanya musuh Rasulullah dengan segala pola-pola kerjanya gitu. Di sisi lain ada doa atau doa Ibrahim dan Ismail ya. Yang doa itu Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yaitu doa yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 128 ya. Bunyinya sebagai berikut. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi bisa dicek sendiri ya ayatnya. Yang intinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 128 ini, Nabi Ibrahim dan Ismail ya menyatakan satu harapan, ya Rob kami, jadikanlah kami sebagai dua orang yang hidup dengan Islam, atau jadikanlah kami muslimaini ya. Jadikanlah kami berdua yang hidup diatur dengan Islam, muslimaini laka, menurut Anda ya. Jadi yang perlu disorot di sini adalah kata-kata ja'ala dan kata-kata muslim. Jadi menggunakan kata ja'ala ini maksudnya adalah kelanjutan daripada khalaqal insan. Jadi tidak pernah Allah mengatakan khalaqa muslimin, karena muslimin ini adalah gelar atau posisi ya, bagi manusia yang mau diatur dengan al-Islam, sehingga Allah menggunakan kata ja'ala wa ja'alna. Jadi Nabi Ibrahim
diajarkan Allah menggunakan kata waja'alna muslimaini laka. Ya. Sudah muslimaini laka lagi, menurut Anda. Berarti ada muslimah ini yang tidak laka gitu, yang tidak menurut Anda. Jadi kalau yang menurut Anda ini udah pasti al-muslimin ya. Nah, di sini bentuknya adalah musanna. Jadi dua orang di sini yang dimaksud adalah Ibrahim dan Ismail. Nah, permohonan ini atau dakwah atau doa atau harapan atau cita-cita ini ya, merupakan latar belakang ya, mengingat adanya musuh Rasulullah yang sudah dibahas pada kajian part 1 ya. Ini merupakan latar belakang yang positif. Nah, kalau musuh Rasulullah dengan segala corak ragam kelakuannya itu tadi sisi negatif ya. Ini sisi positifnya adalah diawali dengan sebuah harapan, sebuah permohonan, sebuah cita-cita. Yang pertama adalah diri kami jadikan sebagai muslimaini laka. Dua orang yang mau diatur, dua orang yang diatur dengan Islam sebagai din menurut Anda. Ya kan? Karena ada yang muslimaini tetapi tidak laka. Jadi ya muslimainisme kan gitu. Kemudian harapan yang kedua adalah wa min zuriyatina, dan dari keturunan kami. Tentu keturunan di sini adalah keturunan ideologis ya. Bukan keturunan biologis tekanannya, tapi keturunan ideologis. Sebagai umatan muslimatan. Jadi dia dua targetnya. Minta dijadikan sebagai muslimaini laka, dua orang yang hidup dengan Islam menurut Anda, menurut Allah. Dan dari keturunan kami juga, ini kan permohonan Ibrahim ya dan Ismail, menjadi umatan muslimatan. Kalau orang sekarang bilang umat muslim gitu ya. Jadi berbicara nubuah dalam ayat ini adalah bicara tentang mengislamkan diri dan keturunannya sebagai regenerasi. Dan kata umatan muslimatan ini sudah menentu. Jadi bukan sembarang umat. Misalnya seperti di dalam ayat lain nanti ada umatan faujan dan seterusnya. Nah, ini yang diminta adalah keturunan menjadi umatan muslimatan laka menurut Anda ya Allah. Ini semakin jelas dia. Jadi bukan sekedar umatan muslimatan, tapi umatan muslimatan laka. Diperjelas pada kalimat selanjutnya adalah wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kami manasik kami. Manasik kami ini sama dengan ritus. Jadi ritus ini sebagai alat ya, sebagai teknik, sebagai simbol ya, bahwa konteks daripada manasikana ini adalah watub alaina, dalam rangka rombaklah atas kehidupan kami, budaya dan peradaban kami ya. Perbaikilah gitu. Jadi kalau ritus tidak dalam rangka taubat, maka ritus hanya sekedar seremonial, tidak menyentuh esensinya adalah tobat di sini. Jadi esensi daripada manasik
manasik ini adalah ritus, yaitu untuk taubat. Karena innaka antat tawwabur rahim, ar-Rahman ar-Rahim konteksnya ya. Karena sesungguhnya Anda adalah yang paling membina taubat dan yang paling memastikan hidup saling kasih sayang. Jadi konteks daripada manasik di sini tidak bisa dipisahkan dengan al-Islam, ya. Tak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat. Dan ini menunjukkan bahwa muslimaini laka dan ummatan muslimatan laka adalah menurut Allah, bukan menurut sunnah Rasul. Ya, itu perlu dicatat itu. Dan bicara manasik di sini sama dengan bicara ayat-ayat manasik. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan manasik dengan ayat. Karena perlihatkan ya. Dan itu bisa dilihat kaitannya dengan surat Al-Isra ayat 1. Ya. Di sana juga menggunakan kata ayat. Ada kata ro'a juga kan. Ya. Bisa kita buka di dalam surat Al-Isra ayat 1. Linuriyakum liyurinahu min ayatina. Jadi Allah memperlihatkan kepada Rasul dan Nabi itu adalah dengan ayat, termasuk manasik, ya, termasuk ritus di dalam berislam. Tapi harus dicatat bahwa ritus di dalam berislam itu dalam konteks watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kata at-tawwabu sama dengan fungsi Allah sebagai ar-Rahman alamal Quran. At-tawwabur rahim, ar-Rahmanir rahim. Nah, ini perlu dicerna di sini bahwa doa dari Nabi Ibrahim dan Ismail tidak muluk-muluk ya. Hanya ingin menjadi muslimaini laka, dan dari keturunan wa min juriyatina, hanya ingin menjadi ummatan muslimatan laka. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa Muhammad itu nanti masih terkait dengan Ibrahim dan Ismail. Jadi kebangkitan Muhammad sebagai Rasulullah adalah tidak luput dari doa Ibrahim dan Ismail sebagai founding father, ya. Jauh sebelum Muhammad lahir, Allah melalui Ibrahim dan Ismail sudah mempersiapkan dengan satu kekuatan doa, dakwah, sholat. Itu masih terkait ya. Doa bentuk cowoknya, dakwah bentuk ceweknya, dan sholat. Jadi di sini menunjukkan ada kaitannya bahwa Muhammad sebagai keturunan ideologis daripada Ismail dari Ibrahim, nanti terkait bahwa Ibrahim di sini sebagai founding father.
Nah, ini adalah merupakan sunnatu al-awalin. Jadi kalau bicara founding father nih bisa dikaitkan, misalnya contoh ya, ada 68 orang tuh tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan ya. Dan tokoh itu merumuskan bentuk atau format negara yang seterusnya dikelola setelah kemerdekaan itu. Cuman mereka ini kan berasal dari berbagai latar belakang ya, pendidikan, agama, daerah, suku, etnis di Indonesia. Bedanya dengan Ibrahim dan Ismail, itu latar belakangnya satu ya. Tapi persamaannya adalah founding father yang disebut-sebut di Indonesia tadi itu, 68 orang itu, mereka sama-sama dianggap sebagai manusia-manusia yang unggul, baik dalam pemikiran, visi, dan intelektualisme ya. Berdasarkan ideologi, visi, dan perjalanan sejarahnya. Bahkan ahli mengklasifikasikan mereka menjadi 4, yaitu kelompok Soekarno, Hatta, Supomo, dan Muhammad Yamin. Ini perbandingan saja bahwa di Indonesia istilah founding father itu sudah tidak asing gitu. Nah, di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu bukanlah founding father, tapi founding fathernya adalah Ibrahim. Di mana Nabi Muhammad secara silsilah masih terkait sebagai keturunan elit atau pemuka Quraisy ya, sebagai suku yang bahasanya itu mirip dengan Al-Quran secara kosakata ya. Nah, Ibrahim ini sebagai bapaknya Arab al-Musta'ribah. Jadi di sini membuktikan bahwa Muhammad itu bukan founding father, tapi hanya meneruskan misi Ibrahim dan Ismail sebagai muslimaini laka. Jadi meneruskan masa manasik atau ritus yang dipraktekkan Ibrahim dan Ismail. Dan Muhammad itu bagian dari zuriat Ibrahim dan Ismail. Nah, karena Muhammad bukan founding fathers, maka Allah katakan, makana Muhammadan aba ahadim mirrijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah seorang founding father dari salah seorang rijal bagi kalian, selain sebagai khotama an-nabiyyin. Untuk sementara tidak usah diterjemahkan dulu ya, khotaman nabiyyin ya. Namun yang jelas bicara nabiyyin ini tidak bisa dipisahkan dengan rasulun nabi, tidak bisa dipisahkan dengan uswatun hasanah pada para rasulun nabi. Ya, intinya apa ada lagi yang layak kita contoh selain rasulun nabi yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah? Kalau ada yang bilang ada, tentu harus diuji dulu apa yang jadi parameter tentang syarat dan fungsi seseorang itu sebagai rasulun nabi. Jadi tetap aja kuncinya adalah parameter al-haqqu mir rabbikum, al-haqqu mir rabbika. Itu yang menentukan. Nah, kalau nggak sesuai parameternya, kan ujungnya harus tahu diri gitu. Nah, namun apapun ceritanya,
hari ini kita akan membahas tentang parameter itu gitu. Supaya tidak semudah itu orang mengaku-ngaku sebagai rasulan nabi. Nah, yang terpenting adalah bagaimana mengikuti Rasulullah, bukan sembarang mengklaim sebagai Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah itu tidak mudah, berat, rumit, kecuali kalau sudah Allah bimbing dengan Al-Quran dengan benar-benar, bagi yang benar-benar mau ya dengan Al-Quran, itu bisa jadi mudah gitu. Tapi bagi yang tidak mau dan bagi yang tidak tahu bagaimana mengikuti Rasulullah, itu berat, rumit. Bahkan untuk memahaminya saja pun, kalau tidak benar-benar mau memahami parameter itu akan sulit. Kita ingin mengikuti Rasulullah, tapi kita kan tentu harus tahu gitu, parameter Rasulullah itu apa yang harus diikuti. Bahkan harus tahu Rasulullah itu seperti apa menurut Al-Haq. Karena Rasulullah itu Allah utus dengan Al-Haq, Allah utus dengan ayatina bisultoni mubin. Nah, kalau kita tidak tahu ayat-ayat yang sesuai Al-Haq tadi sebagai sultoni mubin, lah bagaimana kita bisa mengikuti Rasul? Wong Rasulullah yang benar itu tadi tidak kita ketahui. Bagaimana Allah mengutus yang benar Rasulullah tidak kita ketahui. Bagaimana mau diikuti? Nah, itulah kenapa penting kajian ini dibahas secara tajam dari tinjauan yang kritis. Apapun ceritanya, apa yang dilakukan oleh para nabi, Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah. Perhatikan apa yang Ibrahim dan Ismail mohon, doakan pada ayat di atas. Kan tidak muluk-muluk itu. Tidak seperti doa yang dilakukan oleh manusia seumumnya kan, yang sifatnya hedon, keduniawian, materialistis. Tapi ini hanya untuk menjadi muslim. Tapi bukan sembarang muslim seperti yang kita bayangkan selama ini gitu. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dah muslim. Kan tidak sesimpel itu. Bukan hanya berharap menjadi muslim, tapi juga berharap regenerasi umat melalui pendidikan, melalui penurunan ilmu, ideologi, ismullah, agar kelak didikannya menjadi umatan muslimatan laka. Nah, peristilan ini harus dikeluarkan kembali, harus diekspos kembali, bahwa bicara umatan muslimatan laka, umat muslim menurut Anda ya Allah, sama dengan bicara kurunan akhorin, yaitu bicara generasi yang lain, dalam konteks lain daripada yang kita tahu gitu, yaitu generasi yang mencapai tujuan akhir, atau generasi yang tidak sama dengan generasi kafirin. Jadi mencapai tujuan akhir itu adalah hasanah fid dunya wal akhirah ya. Sebagaimana istilah atau frasa idofa kurunan akhirin ini disinonimkan dengan umatan muslimatan, bisa dilihat pada surat Al-Mu'minun ayat 42, di mana surat Al-Mu'minun ayat 42
itu dijelaskan secara ayatin bainatin dari ayat sebelumnya, ayat 41, dan ayat setelahnya, ayat 43 dan 44 serta 45. Di situ akan membuktikan bahwa ummatan muslimatan konteksnya adalah sama dengan kurunan akhirin. Ya. Nah, sekarang kita buka sebelum ayat surat Al-Mu'minun ayat 42 ya tadi, summa ansa'na mimba dihim kurunan akhirin. Kemudian kami tampilkan sesudah mereka yang mana nih? Sesudah mereka yang kufur ya. Apa yang ditampilkan oleh Allah adalah kurunan akhirin, yaitu generasi yang lain atau generasi yang mencapai tujuan akhir. Kurunan akhirin. Nah, pada ayat sebelumnya yaitu ayat 41, di situ menyinggung istilah umat. Ya. Sehingga konteks daripada kurunan akhirin ini sama dengan bicara umat. Dikatakan bahwa matasbiku min ummati ajalaha wa ma yastakhirun. Pada suatu umat tiada yang dapat mendahului dan menunda ajalnya. Dalam konteks budaya ya, ajalnya ya, dan peradaban. Ma tasbiku min ummati ajalaha wa ma yastakhirun. Jadi bicara ajal ini bicara batasan kemungkinan suatu gerakan menurut pilihan ilmu pada suatu ruang dan waktu yang telah ditentukan. Jadi suatu gerak itu ada batasan kemungkinannya menurut suatu pilihan ilmu pada satu ruang dan waktu yang telah ditentukan atau dipastikan ya. Itu tidak bisa dipercepat ya. Tidak bisa diperlambat, tidak bisa didahului, tidak bisa ditunda. Karena sudah ada ketentuannya. Termasuk dalam konteks kalau sudah memungkinkan datangnya giliran, ruang dan waktunya suatu umat menjadi binasa karena ulahnya atau karena patuh pada setan, ya, mengabdi pada setan, dan atau karena menjadi bangkit umat itu atau berjuang karena taat pada Allah, maka nggak ada yang bisa mempercepatnya dan juga nggak ada yang bisa menundanya atau memperlambatnya. Sama seperti fenomena terbit tenggelamnya matahari ya, di suatu daerah yang tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa ditunda. Dia ada hukum pasti ya. Cuman bedanya kalau bicara sosial budaya ini, kita tidak tahu kapan tanggal sampai ke detik-detiknya. Kalau pasti alam bisa kita ketahui. Tapi kalau bicara budaya ini, kapan bangkit dan tenggelamnya sebuah peradaban kita tidak tahu pasti gitu ya. Inilah persoalan gaib yang tidak semua bisa kita ketahui. Yang jelas faktanya era kejayaan umatan muslimatan ada batasnya, dan era umatin faujan juga ada batasnya. Jadi di sini ada sebuah antonim ya antara frasa umatan muslimatan dan umatin fauzan. Jadi istilah umat ini kalau kita melihat terjemahan yang ada itu kan komunitas gitu, dianggap komunitas bangsa gitu. Padahal kalau saya melihatnya istilah umat ini dalam Al-Quran terkait dengan satu akar kata dia dengan imam ya, maka umat ini adalah segolongan elit
atau pemimpin, bangsawan, pemuka, tokoh ya, yang sifatnya itu dia ya elit, cendekiawan, kelompok elit ini. Jadi kata umat di sini saya melihatnya kalau dalam Al-Qur'an adalah golongan leader, elit, bangsawan, pemuka. Yang bisa dia menjadi umatan muslimatan, bisa menjadi umatan faujan. Ya. Nah, karena dia itu elit, maka tidak heran bila dalam surat 28 ayat 23 ada kalimat bahwa bicara umat itu sama dengan bicara umatan minan nasi yaskun. Jadi umat itu berasal dari manusia yang fungsinya yaskun, memberi minum. Ini menggunakan bahasa sastra ya, konotasi metafora. Memberi minum ini sama dengan mengajar sebenarnya. Ilmu minum itu kan pelepas dahaga secara biologis. Kalau pelepas dahaga secara spiritualnya kan ya sama dengan ilmu itu, mengajar. Makanya di dalam ayat itu disinonimkan bahwa umatan minan nasi yaskun ini sama dengan ar-ri'a'u, pengembala. Ya sama dengan maksudnya kiasan metafora dari pendidik. Ya pemimpin juga. Jadi umatan muslimatan sama dengan pada ayat lain umatan wasaton juga gitu. Penengah, yang menengahi. Jadi bukan hanya berposisi di tengah, tapi berfungsi menengahi yang konflik. Itu dia perbandingan istilahnya. Jadi konteks umatan muslimatan sama dengan umatan wasaton itu seorang pemimpin itu seperti wasit gitu ya. Jadi umat muslimatan itu seperti umat yang menjadi wasit gitu, menjadi penengah ya, di antara yang berselisih. Dan uniknya di dalam ayat yang mengandung umatan muslimatan tadi, yang berbicara tentang umatan muslimatan tadi, umatan wasaton ya, itu berada di pertengahan surat Al-Baqarah. Jadi kalau surat Al-Baqarah itu 286 ayat, kalau dibagi 2 itu sama dengan 143. Nah, jadi 143 itu adalah ayat di pertengahan surat Al-Baqarah. Ya. Jadi setengah surat Al-Baqarah yang pertama, ya setengahnya itu disimpulkan dengan ayat 143. Apa isinya? Nah, kita buka dulu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton latakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala akibahi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu siratim mustaqim. Jadi perlu dicek di sini ya, bahwa siratim mustaqim ini sama dengan wakazalika. Ya, cek ayat sebelumnya ya, bahwa di ayat sebelumnya menyinggung kata-kata siratim mustaqim. Jadi seperti itulah, seperti siratim mustaqim itulah, kan gitulah. Apa itu? Kami menjadikan kalian sebagai golongan leader umatan wasaton, yang menengahi, penengah, wasit ya, wasaton, supaya kalian menjadi yang menyaksikan, syuhada, orang-orang yang menyaksikan, jamak ya,
terhadap manusia. Apa konteksnya? Bahwa supaya kalian menjadikan rasul atas hidup kalian, bahwa fungsinya sebagai syahidah yang memberi kesaksian ilmu. Ya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir kan umatan wasaton adalah syuhada jamak, itu tidak bisa dipisahkan dengan ar-rasul alaikum sebagai syahidah, satu-satunya yang menyaksikan terhadap kalian, atas kalian. Ya. Dan kami tidak menjadikan wa ma ja'alnal qiblataka, kami tidak menjadikan al-kiblat. Jadi kiblat ini orientasi, ya, orientasi hidup menurut Allah, ya, yang kalian atasnya. Jadi Allah tidak jadikan kiblat itu yang kalian berkiblat atasnya, kecuali supaya kami tahu siapa yang mengikuti rasulnya dibandingkan siapa yang murtad, itu berbalik badan atas, ya selainnya gitu, ya, yang pernah menjerat, ya, yang pernah merusak sebagai akibatnya gitu. Siapa yang menentangnya, ya. Jadi ini sama dengan fungsi Allah ini, fungsi hidup ini diciptakan Allah sama dengan untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji coba supaya Allah tahu gitu siapa yang mengikuti rasulnya dan siapa yang berbalik badan pada rasulnya yang mengakibatkan kehidupan jolim, ya, julumat, ya. Dan pasti benar-benar yang demikian itu adalah sulit, ya, rumit, berat, kecuali atas orang-orang yang Allah bimbing. Illa alal lazina hadallah. Nah, jadi di sini ada kata kunci, ya, bahwa umatan wasaton jamak, ya, tujuannya adalah untuk menjadi syuhada. Jadi para umatan wasaton ini tujuannya, fungsinya adalah sebagai syuhada alan nas, dan supaya menjadikan rasul atas hidup kalian sebagai syahidah. Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Dengan apa? Dengan sirotol mustaqim. Jadi bicara rasul tidak bisa dipisahkan dengan uswatun hasanah, sirotol mustaqim. Makanya pada ayat sebelumnya, ya, pada ayat sebelum 143 ini adalah surat 2142, itu tidak bisa dipisahkan dengan konteks apa? Sirotim mustaqim. Jadi bicara mengikuti rasulnya sama dengan mengikuti sirotim mustaqim sebagai kiblat, ya. Dan itu sulit, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wa ingkanat lakabiro, dan
pasti adalah benar-benar sulit, kecuali atas orang-orang yang Allah bimbing. Ila alallazina hadallah. Nah, ini konteksnya bicara kiblat ya. Jadi kiblatnya itu adalah siroti mustaqim. Kiblatnya adalah apa? Mengikuti rasulnya. Ya. Kemudian pada ayat sebelumnya kita buka dulu. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul latina kanu 'alaiha. Qul lillahi al-masyriqu wal maghribu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Jadi di sini ada orang-orang yang sufaha berkata ya. Sufaha ini kalau terjemahan Depak orang yang nggak berakal lah gitu kan. Dari manusia itu berkata, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulunya mereka ikuti lah gitu kan, hidup atasnya, yaitu kiblatnya itu siratal mustaqim. Jadi apa? Ya sebenarnya Allah mau jawab al-masyriq wal maghrib. Jadi mereka berkiblat pada al-masyriq wal maghrib, padahal tegaskanlah bahwa menurut Allah lah al-masyriq wal maghrib. Oleh karena itu, karena menurut Allah lah al-masyriq wal maghrib, maka Allah membimbing bagi orang-orang yang menghendaki hidup menurut siratal mustaqim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriqi wal maghribi. Nah, itu kaitannya ke situ ya. Jadi itu nggak benar gitu. Bukan birra, bukan tatanan hidup bahagia berorientasi pada blok barat dan blok timur, ke baratan dan ke timur-timuran. Nah, ini kiblat juga. Ya kan? Sehingga dunia ini kan terpolarisasi kiblatnya menjadi blok barat dan blok timur. Nah, posisi penengahnya itu nanti adalah umatan muslimatan, sama dengan umatan wasaton, sebagai wasit, sebagai penengah terhadap perselisihan antara kekuatan masyrik dan maghrib, blok barat dan blok timur. Ya, blok timur dan blok barat. Ini memang kajiannya agak berat karena memang banyak peristilahan-peristilahan yang memang perlu dipecahkan juga sih satu persatu supaya gampang. Ya, makanya perlu diulang-ulang supaya menjadi familiar ya, supaya akrab dengan istilah-istilah asing ini. Nah, ada pertanyaan pada ayat Al-Baqarah ayat berapa itu? Al-Baqarah ayat 41 ya. 142. 141 ya. Itu apa itu al-masyriq wal maghrib? Kan gitu. Maka pada surat Al-Baqarah ayat 140 tidak bisa dipisahkan dengan hudan au nasoro, Yahudi atau Nasrani. Ya. Jadi pola pikir daripada al-masyriq dan al-maghrib ini tidak bisa dipisahkan dengan hudan au nasoro, yaitu as-sufaha'u minan nas. Nah, dalam konteks peta budaya dan peradaban ini Allah menegaskan ya bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 140, kita bacakan dulu. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan au nasoro.
Kul a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian mengatakan, menuding, sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah Yahudi atau Nasrani? Tegaskanlah, jawablah, tandaskanlah, apakah kalian lebih tahu atau Allah? Waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu biqawilin amma ta'malun. Dan siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang menyembunyikan syahadat menurutnya dari Allah, sedangkan Allah bukanlah yang tolol terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi pada ayat 140 ini ada kata hudan au nasoro yang tidak bisa terpisah dari al-masyriq wal maghrib, yang mereka tuding sebagai Yahudi dan Nasrani. Jadi dianggap mereka Abraham, ya, Ismail, Ishak, Yakub dan turunannya adalah Yahudi atau Nasrani. Allah katakan, apakah kalian lebih tahu dibandingkan Allah? Artinya sok tahu kan gitu. Nah, bagi yang tahu tapi menyembunyikan kesaksian menurutnya dari Allah itu, syahadat, itu juga jolim gitu. Jadi ada yang benar-benar tahu tapi disembunyikan, jolim. Dan ini sebenarnya golongan Yahudi ini tahu tapi mereka sembunyikan, taktumul haq gitu kan. Dan masih terkait dengan kiblat, ya, konteksnya di dalam Al-Baqarah ayat 145, ya. Qad naro taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu biqawilin amma ya'malun. Jadi ini terjemahannya, kami memandang wajah kehidupanmu, ya, berbalik ke langit sebagai satu pembinaan wahyu, ya. Langit itu simbol dari pembinaan wahyu. As-sama ismullah, ismur rabbik. Maka selanjutnya kami arahkan, orientasikan kiblat yang pada kiblat yang Anda senangi, yaitu kami orientasikan wajah kehidupan Anda ke arah Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini sama dengan kiblat, ya, yang terkait dengan Ibrahim sebagai yang Allah perlihatkan manasik, ya. Wahai sumakuntum, di mana saja kalian berada, fawallu, maka orientasikanlah wajah kehidupan kalian ke arahnya, ke arah Masjidil Haram, ya. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya mereka yang didatangkan Alkitab, benar-benar mereka ya'lamun,
mengetahui yang demikian itu sebagai al-haq. Jadi di sini Masjidil Haram sebagai kiblat yang al-haq mir rabbihim, ya, dari Rob, sebuah otentisitas dari Rob mereka, dan Allah tidak bodoh terhadap apa yang mereka berbuat. Jadi kata kunci di sini adalah, ya, ada as-sama sebagai apa ya, perubahan orientasi yang dilakukan oleh orientasi wajah kehidupan Rasulullah, ya, Muhammad fis sama, ya, dari pembinaan wahyu langit ke bumi ini, ya. Ya. Maka selanjutnya kami arahkan dari langit ke bumi. Fala nuwalliyanaka kiblatan tardoha, yang Rasulullah juga meridhoinya, sehingga orientasikan, fawalli, palingkan, hadapkan wajah Anda, kehidupan Anda mengarah satrul Masjidil Haram. Oke. Jadi kalau ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Wahaisu, dan di mana saja kalian berada, arahkanlah ke Masjidil Haram. Apanya? Wajah kehidupan kalian. Karena itu adalah al-haq. Jadi karena banyak sekali di sini perbandingan istilah-istilah yang perlu dipecahkan, memang jadi berat gitu. Dan untuk dijelaskan berat, ya lebih gampangnya dipahami masing-masing gitu, didalami masing-masing, ya. Jadi kiblat Anda Muhammad apa? Masjidil Haram, al-haq, bikulli ayat, al-ilmu. Bisa dipahami nggak itu? Esensinya kiblat itu adalah Masjidil Haram, al-haq, bikulli ayat, al-ilmu. Ya itulah kiblat. Jadi kiblat itu disebut dengan Masjidil Haram, disebut dengan al-haq, disebut dengan bikulli ayat, sama dengan al-ilmu. Dan Rasul sendiri berkiblat seperti itu, maka kita mengikuti Rasul. Rasul tidak mengikuti kiblat apa? Ahwa'ahum. Jadi ahwa'ahum ini juga kiblat yang Rasul tidak ikuti. Cek di dalam surat Al-Baqarah 145. Bahwa ahwa'ahum, asumsi-asumsi mereka, subjektivisme mereka, a priori mereka, itu juga kiblat yang mereka sesama mereka juga tidak berkiblat dengan, jadi mereka masing-masing aja tidak berkiblat terhadap satu sama lain, ya, terhadap ahwa-ahum tadi. Nah sekarang coba kita cek ayat surat Al-Baqarah ayat 145, ya. Al-Baqarah 145. Satu empat lima. Bisa dibuka. Ya, dibuka masing-masing, ya. Namun saya ingin menekankan kepada hubungan, ya, antara umat dengan dabbah pada surat 27 ayat 82, ya.
Apa bunyinya? Rojna lahum dabbatam minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yukinun. Kami mengeluarkan bagi mereka, apa yang dikeluarkan? Dabbatam minal ardi. Apa ini dabbatam minal ardi? Ya sama dengan umat tadi. Kalau diterjemahkan sama dengan para penggerak peradaban menurut ayat-ayat pembumian wahyu. Jadi ayat-ayat pembumian wahyu ada ya. Untuk membumikan wahyu itu ada ayatnya, namanya ada penggeraknya ya. Ada dasar penggeraknya. Jadi penggeraknya namanya dabbah. Dasar penggeraknya adalah al-ard. Jadi penggerak peradaban di muka bumi itu minal ard. Jadi al-ard ini adalah simbol, karena dia isi makrifat, adalah simbol dari ilmu untuk pembumian wahyu. Jadi gimana itu? Para penggerak ilmu ya, penggerak peradaban ilmu Allah keluarkan yang berasal dari yang hidup menurut al-ard. Kalau tadi kan menyinggung as-sama ya. Nah, ini al-ard. Apa fungsinya? Tukallimuhum, untuk mengajarkan kepada mereka, manusia ya. Tetapi kebanyakan manusia adalah yang tidak meyakini terhadap ayat-ayat kami. Jadi ayat-ayat kami ini adalah ayat-ayat pembumian wahyu al-ard yang diajarkan oleh umat yang disebut dengan dabbatan. Ya, dabbat ini adalah penggerak peradaban. Jadi peradaban ini harus ada penggeraknya. Itulah namanya umatan muslimatan, umatan wasaton. Nah, tetapi ini tidak bisa dipisahkan dengan al-ard sebagai ilmu yang berbicara tentang pembumian wahyu. Jadi dabbatan minal ard. Kan susah kalau diterjemahkan ini. Tapi kalau dijelaskan bisa gitu. Kalau diterjemahkan susah. Yang kadang-kadang tidak ada gitu padanan katanya gitu. Jadi ilmu untuk pembumian, implementasi wahyu itu namanya al-ard. Nah, terus apa mau diterjemahkan itu? Dan penggeraknya namanya dabbah, yang disinonimkan dengan umatan. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa dabbah ini sama dengan umat? Konteksnya umatan muslimatan. Karena di sini ada kata akhrajna lahum. Kami keluarkan. Ya, kaitkan akhrajna ini dengan ukhrijat, satu akar kata. Keluarkan juga. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Karena apa? Ukhrijat. Berarti khairu ummatin sama dengan dabbatan minal ard. Ukhrijat kan sama. Linnas juga. Kalau ini tukallimuhum ananas. Nah, fungsinya apa sehingga menjadi khairu umat ini? Nah, fungsinya di sini adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Memerintah bil ma'ruf, dengan al ma'ruf. Jadi bicara umat ini adalah bicara pemerintah ya. Karena apa? Ya karena fungsinya ta'muruna bil ma'ruf. Bisa enggak sebagai khairu umat kalau tidak punya kuasa, tidak punya mandat
tidak punya wewenang untuk memerintah, tidak punya sultanin mubin, tidak bisa. Maka saya katakan bicara umat konteksnya adalah bicara elit. Yang bisa memerintah itu elit, golongan elit. Karena dia fungsinya ta'muruna bil ma'ruf. Tidak bisa kalau tidak elit memerintah bil ma'ruf. Kepada siapa dia memerintah? Kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan menghentikan terhadap al-munkar, kemungkaran. Jadi al-ma'ruf ini sesuatu yang diperintah, ya. Sesuatu yang diperintah namanya al-ma'ruf. Sesuatu yang dilarang namanya al-munkar, dan itu harus dihentikan. Bisa nggak menghentikan kemungkaran kalau tidak punya kuasa, tidak punya wewenang, tidak punya mandat, tidak punya kekuatan? Nggak bisa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang legitimate, yang legal, yang sah menurut Allah, ya. Yang mereka tu'minuna billah, yang mereka beriman dengan Allah, dengan ismullah. Nah, dalam konteks ini, seandainya ahlul kitab tadi beriman, pastilah lebih baik gitu. Artinya ahlul kitab ini kan elit juga, sehingga sebagian dari ahlul kitab ini mukmin, tapi kebanyakan wa aksaruhumul fasikun, fasik gitu, tahu tapi melanggar gitu, tahu yang mungkar tapi tidak menghentikannya, tahu yang ma'ruf tapi tidak memerintahnya. Itu namanya ahlul kitab yang fasik, fasikun. Kira-kira sampai sini bisa dipahami, ya, bahwa kaitan dengan umat ini dengan dabah tadi menarik kalau kita simak ayat Al-Quran ini. Dan ini mementahkan daripada apa yang kita dengar selama ini, ya. Seolah-olah khairu umat itu sepele persoalannya, tapi ini adalah hasil daripada sebuah pendidikan, yaitu pendidikan fis sama, ya. Pendidikan menurut ismullah, bismillah. Pendidikan menurut ismu rabbik. Ini bicara perwujudannya, hasil pendidikannya itu adalah perwujudannya. Khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu dia intinya yang dikatakan khairu umat. Nah, kebalikan atau lawan dari khairu umat, ya, khairu ummatin, ya, adalah ummatin fauzan. Pada surat 27 ayat 83. Pada setiap umat adalah wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuzaun, ya. Pada suatu masa kami himpun setiap umat yang fauzan mimman yukazzibu, yang umat sebagai gerombolan di sini, atau pasukan atau resimen fauzan dari golongan yang
memanipulasi ayat-ayat kami sehingga mereka dibariskan, ditertibkan. Jadi kata Fauzan sini negatif ya. Konteks Fauzan atau Fauzun, haza Fauzun muk pada surat Shad ya ayat 59, haza Fauzun muktahimun ma'akum la marhaban bihim innahum solunar. Jadi konteks Fauzun ini adalah anar. Bisa juga dikaitkan dengan surat 110 ayat 2. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Satu akar kata ya. Faujun, faujan, afwajan. Ya, itu juga konotasinya negatif gitu. Jadi pada setiap umat ada golongan atau golongan elit, leader. Jadi yang dimaksud dengan golongan elit ini apa? Ya orang-orang, kalau menurut KBBI adalah orang-orang terbaik ya, atau pilihan dalam suatu kelompok. Kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi, kaum bangsawan, cendekiawan dan sebagainya. Nah, berdasarkan pembuktian-pembuktian ini, apakah ada rasulan Nabi yang berasal dari golongan kere, gelandangan, pengemis, buta huruf dan lain-lain? Ya nggak ada. Tapi untuk memastikan, coba buka surat 23 ayat 44. Di sana jelas dikatakan bahwa summa arsalna rusulana tatro. Sesungguhnya kami mengutus, merisalahkan rasul-rasul kami secara beruntun. Ya. Kullama jaa ummatan rasuluha. Setiap kali kami telah datangkan ummatan rasulnya sebagai rasulnya. Jadi ummatan ini sebagai rasulnya. Mereka siapa mereka? Kaum yang gak beriman ya. Kazabuhu, memanipulasinya, mendustakannya. Fa'at ba'na. Selanjutnya kami pergilirkan ajab. Fa'at ba'na pada sebagian mereka atas sebagian lain. Ya perang ini kan. Ba'dukum li ba'din aduun. Jadi sebagian mereka dengan sebagian lain menjadi bermusuhan, otomatis jadi perang. Sehingga kami menjadikan mereka sebagai ahadis. Apa itu ahadis? Ya bahan cerita atau dokumen sejarah kelam gitu. Jadi bahan cerita ya, jadi data sejarah atau dokumen sejarah yang kelam. Kan itu ahadis. Fabu dan liqaumi la yu'minun. Artinya akhirnya kebinasaan sebagai konsekuensi bagi kaum yang tidak mau beriman. Oleh karena itu membuktikan pada ayat ini bahwa golongan leader atau umat, golongan elit adalah sebagai rasulnya. Baik nanti adalah Rasulullah maupun inna arsalna sayatin alal kafirina ta'uddu. Nah, kan gitu. Jadi ada juga setan yang sebagai rasul. Dan itu juga dari kalangan elit. Apa datanya? Apa takwilnya? Ya, bisa kita lihat bahwa Ibrahim itu sebagai ummatan qonitan lillahi hanifan. Inilah sama dengan muslimainilaka tadi kan ya. Jadi Ibrahim itu sama dengan umatan. Bisa dipahami gak ini? Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim adalah kana umatan. Berarti Ibrahim ini jamak apa tunggal ini? Jamak apa tunggal nih?
Kalau berdasarkan kana itu adalah tunggal kan, domirnya kan. Tapi kata umatan di sini, umatan, jadi Ibrahim adalah umatan qonitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan bagian dari golongan musyrik. Jadi ini membuktikan bahwa Ibrahim juga golongan elit, umatan, qonitan, golongan leader. Makanya umatan ini satu akar kata dengan imam. Nah, nanti bisa di ayat lain ditemukan bahwa Ibrahim itu juga terkait dengan yang terkait dengan kata imam ada. Nah, itu menjadi PR untuk minggu depan ya. Jadi Ibrahim pada ayat sebelumnya tadi yang pertama dibaca tadi itu mengharapkan keturunan jadi umatan muslimatan. Tapi di sini Ibrahim sendiri menurut Allah adalah inna Ibrahima kana umatan qonitan lillahi hanifan. Bisa dipahami gak ini? Bahwa Ibrahim itu adalah umat gitu. Ibrahim ini tunggal kan? Seorang Ibrahim adalah umat. Maka umat ini konteksnya adalah golongan elit, golongan imam. Karena umatan satu akar kata dengan imam, golongan pemimpin yang qonitan lillahi hanifan. Jadi bukan sembarang umat ya. Kemudian bahwa para rasul Allah utus, Allah risalahkan itu termasuk Musa dan saudaranya Harun itu berdasarkan ayat-ayat Allah, bi ayatina. Bisa dibuka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 45 ya. Summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanim mubin. Allah mengutus Musa dengan ayat dan saudaranya dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat Allah sebagai kekuatan hukum yang menerangkan, wa sultanim mubin. Nah, itu doa dari Nabi Ibrahim yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke doa Ibrahim yang kedua pada surat Al-Baqarah ayat 129. Apa katanya? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, bangkitkanlah pada mereka rasul, seorang rasul di kalangan mereka yang fungsinya adalah mentilawahkan Al-Quran atas mereka, mentilawahkan ayat-ayatmu kepada mereka, yaitu wa yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka Alkitab, ayatul kitab, dan al-hikmah, ayatul muhkamat ya. Jadi ayat di sini adalah ada ayatul kitab, ada ayatul muhkamat, ada ayat-ayat yang tersurat, ada ayat-ayat yang tersirat sebagai isi pokok daripada Alkitab. Sedangkan fungsinya mentilawahkan, mengajarkan, ini adalah untuk wayuzakkihim, yaitu untuk membersihkan, memurnikan. Apa yang dimurnikan? Pemikiran mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka. Dari mana memurnikannya? Dari nomenklatur yang sesat, asumsi sesat, budaya sesat, pemikiran sesat, dan peradaban sesat. Oleh karena itu Allah katakan innaka antal azizul hakim,
Sesungguhnya Anda dengan ajaranmu, ya, Anda ya Allah dengan ajaranmu pembina kehidupan, maha perkasa lagi maha menghakimi. Jadi di sini jelas bahwa pembangkitan atau pengutusan perisalahan Rasul itu dengan ayat Allah, bukan dengan sunnah Rasul, ya. Dan fungsi Rasul adalah mentilawahkan ayat Allah, yaitu mengajarkan Alkitab, baik kitabul mubin maupun ayatul muhkamat atau al-hikmah, ya. Nah, berdasarkan itu maka wajarlah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kan gitu. Jangan patuhi. Siapa yang jangan dipatuhi? Ara'aital ladzi kazzaba wa tawalla. Yang kazzaba dan tawalla jangan dipatuhi. Tapi wasjud waqtarib. Tapi wasjud waqtarib mengarah kepada Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Sebagai kiblat, sebagai al-haq, sebagai bikulli ayat, sebagai al-ilmu, kan gitu. Waqtarib, dan lakukan pendekatan. Pada surat 96 ayat 19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi saya kira demikian saja, ya. Intinya kajian ini tidak terlepas daripada perintah di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.